dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia. Ya Tuhanku, para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi penebus. Ya Tuhanku, para majus datang untuk menyembah sang bayi di kandungan sang penebus. Dari timur jauh datanglah ke Betlehem, dan mempersembahkan mas kemenyanganmu. Ya Tuhanku. Shalom, Bapak Ibu dan jemaat yang kekasih. Kita bersyukur meskipun di tengah pandemi, tapi petang hari ini kita bisa mengadakan Natal Senior bersama keluarga. Mari kita siapkan ibadah kita dengan lilin yang telah kita siapkan. Nanti kita akan nyalakan bersama di saat kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena petang hari ini kami boleh kumpulkan bersama keluarga untuk mengikuti ibadah Natal Senior dan keluarga. Berkati ya Bapa, supaya ibadah ini menjadi berkat untuk kami, dan setiap kami mendapatkan rema kebenaran firman, arti Natal yang sejati. Kami memulai akan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh sukacita Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama nyanyikan Hai Mari Berhimpun. Hai mari semua ke
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita nyalakan lilin yang ada. Yesus bersabda, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita nyanyikan Malam Kudus. Tema yang kita bahas saat ini adalah Natal yang sejati. Mari kita bersama membuka dan membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2. Saya membaca mulai ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Maka kembalilah gembala-gembala itu
sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mau mendengar, membaca dan melakukannya. Natal yang sejati, Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dan Saudara ketika memasuki bulan Desember ini? Ketika Natal sudah makin dekat. Ada sebagian kita mengatakan, aduh, pandemi kok masih belum dapat diatasi. Kita nggak bisa kumpul-kumpul. Ya, kita nggak bisa Natalan ini. Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada lagi yang mengatakan Natalan kok di rumah, nggak macem, nggak ngumpul di gereja. Natalan tapi nggak bisa merasakan kemeriahan Natal itu seperti yang biasanya kita bisa lakukan. Bapak Ibu, tentu kita sudah merindukan bisa berkumpul, beribadah bersama di gereja. Saya pun dan Bu Katrin juga kepinginnya begitu. Apalagi Natal. Tetapi apa boleh buat? Kita bersama saat ini harus mentaati protokol kesehatan. Demi kita sendiri, demi keluarga kita, demi orang lain. Supaya tidak terjadi penularan dan kita tertular dengan COVID-19. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita di dalam memaknai Natal? Mengamati fakta, Bapak Ibu. Makna Natal seringkali dipahami dengan salah. Dihayati oleh umat dan masyarakat juga ternyata sudah mulai bergeser. Melenceng, bahkan kadang-kadang bisa jauh dari Natal yang pertama atau Natal sesungguhnya. Ini sangat menyedihkan. Karena Natal banyak diadakan, dipahami saat-saat akhir-akhir ini sebagai satu rangkaian di penghujung tahun. Sebagai acara diskon di mall, di rumah makan, di kafe, acara spektakuler, ramai pokoknya. Ya, tapi dengan diwarnai diskon-diskon. Memang menarik ya, namanya diskon. Tetapi juga ada orang mewarnai Natal itu sebagai, ya itu acara hingar-bingar, pesta. Kalau nggak ada pesta itu bukan Natal, makan-makan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu. Tapi juga ada kelompok-kelompok orang-orang atau jemaat yang mengatakan atau ditanya, Natal itu apa sih? Ya, Natal itu kumpul keluarga di gereja, kumpul dengan jemaat di gereja. Natalan bersama gitulah. Ya pokoknya ada lagu Malam Kudus, ada renungan, ada framen, ada pohon terang. Ya semacam begitu kerlap-kerlip. Bersalam-salaman. Ya pokoknya meriah begitulah, itulah Natal. Tapi benarkah Bapak Ibu yang seperti itu? Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Natal sekedar meriah, benarkah itu Natal? Lalu apakah berarti tidak boleh merayakan Natal dengan meriah? Oh tentu saja bukan itu maksudnya. Sah-sah saja jika saudara merayakan Natal dalam suasana meriah dan bisa. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupa. Apa yang tidak boleh kita lupa? Natal itu bukan kemeriahan itu sendiri. Natal adalah Natal, memperingati kelahiran, kehadiran Kristus. Apakah kelahiran, kehadirannya memberi arti kepada kita? Apa gunanya merayakan Natal dengan gebiar-gebiar spektakuler? Kumpul-kumpul, apalagi hati kita lalu kemudian merasa merana atau hati kita kosong. Kita tidak bisa menemukan akan arti hakikat Natal sesungguhnya. Kini sudah 20 abad berlalu Natal pertama itu. Natal masih diperingati. Kisahnya masih diceritakan. Bahkan cerita Natal tampaknya tidak akan pernah usang. Karena memang yang empunya Natal adalah yang kekal. Hanya sayang kedamaian yang menyelimuti dan yang dibawa dalam Natal pertama berangsur hilang. Sebaliknya,
Natal tidak lebih dari kegiatan tahunan yang membuat letih. Bahkan kadang-kadang kita memperingati dengan gelisah, dengan galau hati. Natal seringkali akhirnya dilalui tanpa kesan, tanpa pesan yang membekas, bahkan ya begitu saja, capek. Makna dimaknai juga diterjemahkan hanya menuruti keinginan diri sendiri. Sejujurnya Bapak Ibu dan Saudara, gereja Tuhan kadangkala terjebak di dalamnya bukan? Memperingati dan merayakan Natal dengan cara yang keliru. Tapi saat di tengah pandemi ini, kita diajak untuk kembali kepada Natal yang pertama. Merenungkan Natal di tengah kesunyian dengan cara yang berbeda. Apalagi kita yang sudah usia 60 tahun ke atas, nggak bisa kumpul-kumpul, demikian juga yang 12 tahun ke bawah. Mari kita kembali kepada Natal pertama, Natal di Bethlehem. Apa artinya Natal di Bethlehem? Karena memang kisah awal Natal itu diawali di kota kecil atau dusun kecil yang namanya Bethlehem. Tempat yang sepi. Tidak ada kemeriahan. Bahkan tidak ada suasana gembap gempita, pesta, pora yang ada pada waktu itu. Sunyi. Tidak ada parfum yang semerbak harum, yang ada bau kandang. Tidak ada baju baru, yang ada kain lampin. Tidak ada musik band, apalagi orkestra. Kalau ada pun mungkin hanya suara cengkerik yang mengerik, serangga-serangga malam yang bersuara pada saat itu. Suasananya begitu sunyi, tenang, tapi syahdu. Tidak berkelebihan rasanya, atau pas rasanya. Pastor Mort dan komponis Franz Gruber, dia menulis lagu Malam Kudus. Malam Kudus sunyi senyap, bintang gemerlap, hanya dikasih tanda cahaya oleh bintang-bintang. Juru selamat manusia datang ke dunia. Allah menjelma menjadi manusia. Untuk menggambarkan kesunyian Natal dan kelahiran daripada Sang Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita, jika seorang istri atau anak atau menantu perempuan kita akan melahirkan, tentu kita akan mempersiapkan yang sebaik-baiknya. Cari tempat untuk melahirkan, rumah sakit bersalin yang terbaik yang bisa kita capai atau kita cari. Cari dokter bidan yang pengalaman. Siapkan sandang, pangan, papan yang paling layak untuk menyambut kehadiran anak atau cucu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat Natal, Yesus itu raja di atas segala raja. Pencipta, pemilik jagat raya, penguasa yang ada. Tapi justru lahirnya sangat-sangat sederhana. Bahkan teramat sederhana. Raja. Jadi sebenarnya ia dapat memilih tempat dengan mudah. Dia akan lahir di tempat mana ia bisa. Apakah istana yang megah, indah, gemebiar, atau di tempat yang ya pokoknya segalanya luar biasa. Tapi sebaliknya, dia sang raja memilih lahir di sebuah kandang. Bertempatkan tidur di palungan. Yang mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapak Ibu datang pun karena baunya menyengat. Kita nggak mau untuk datang ke kandang semacam itu. Tapi dia raja di atas segala raja, Tuhan, hadir di tengah dunia. Justru memilih kandang dan palungan. Dia bisa saja memilih berbaring di tempat yang empuk. Tapi justru dia berbaring di palungan yang keras. Dia bisa saja memilih sutra yang mahal untuk menyelimuti dirinya. Atau membalut tubuhnya. Tetapi dia justru mengambil kain lampin yang kasar, sederhana, sebagai pembungkus tubuhnya.
Di saat ia lahir, ia bisa saja mengundang para pembesar, para raja, golongan bangsawan, karena dia raja di atas segala raja, untuk datang, untuk menyumbangnya. Tetapi dia justru memilih para gembala yang sederhana sebagai tamu kehormatannya. Kelahiran Yesus itu sederhana, bahkan sangat sederhana. Namun anehnya, Natal sekarang sudah berbeda. Natal itu identik dengan kemewahan, bukan? Kalau tidak mewah bukan Natal namanya. Kalau anggaran Natal tidak membengkak sampai berjuta, Natal yang kita peringati rasanya enggak afdol. Dengan dalih rohani, dikatakan menyambut raja di atas segala raja, segala pemborosan tidak ada artinya. Kan tidak pantas toh berbuat perhitungan dengan Tuhan. Namun apakah benar semua itu untuk kemegahan, kemewahan, itu untuk kesenangan dari Tuhan? Atau sebaliknya, malah justru itu hanya sekedar memuaskan diri kita, menyenangkan kita, menyenangkan sesama. Bukankah kita bisa saja merayakan Natal dalam kesederhanaan tanpa mengurangi esensi, makna Natal itu sendiri? Pada saat seperti ini, di tengah pandemi COVID-19 atau Corona, mari kita gunakan untuk kembali di tengah kesunyian kita, di tengah kita tinggal di tengah keluarga bersama-sama, mencari akan Natal yang sejati. Dengan semangat membuka hati pikiran kita, ingin kembali bertanya, Tuhan, Engkau yang lahir di dalam dunia untukku, untuk apakah? Apakah yang aku harus perbuat di Natal ini? Mari kita bersama-sama kembali pada Natal yang pertama untuk menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana suasana di Bethlehem. Ya, Bethlehem. Sementara penduduk desa kecil atau dusun kecil yang namanya Bethlehem itu sudah tidur pulas di satu tempat, tepatnya di sebuah kandang yang sederhana. Yesus hadir. Ya, hadir di tengah dunia. Allah menjadi manusia. Maka marilah di tengah pandemi kali ini yang membuat tatanan hidup berubah dan tidak berjalan seperti biasanya. Alangkah indahnya kita mencari kembali dan belajar seperti para gembala di malam Natal yang pertama. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 16 yang kita baca tadi menulis, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Perhatikan. Para gembala itu mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Bukan ke mall. Bukan untuk piknik. Bukan ke tempat yang lain. Bukan ke diskotik. Bukan juga ke tempat pesta. Tapi ke Bethlehem. Untuk apa? Melihat apa yang terjadi di sana. Natal di tengah pandemi mengajak Bapak, Ibu, dan saudara serta saya kembali melihat, memperhatikan apa yang terjadi di Bethlehem. Pesan apa dari Bethlehem? Seperti yang diberikan Tuhan, yang diberitahukan Tuhan, yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ditulis dalam ayat yang ke-16. Melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Gembala waktu itu mendengar berita dari siapa? Para malaikat kan? Tapi dia memahami bahwa berita yang dibawa oleh para malaikat itu dari Tuhan, pemberitahuan langsung dari Tuhan untuknya. Dan dia, para gembala ini mengatakan, ayo kita pergi. Bapak, Ibu, dan saudara,
Ketika saudara mendengar berita Natal lewat hamba Tuhan, atau saudara membaca renungan pagi, atau lewat media-media live streaming seperti ini, saudara tersentak, saudara mendapatkan akan bisikan dalam hati saudara dari kebenaran firman. Apakah saudara merasakan bahwa itu Tuhan berbicara kepada kita? Dengan membuka hati kita, kita mengatakan, Tuhan, aku mau mendengar. Para gembala mendengar siapapun yang menyampaikan, dia tahu Tuhan bisa pakai malaikat. Tuhan bisa pakai akan bintang seperti para majus. Tapi Tuhan juga bisa memakai siapapun yang dia mau pakai. Ayat 16 mengatakan, menulis demikian. Lalu mereka, para gembala, cepat-cepat berangkat. Mereka tidak menunda. Cepat-cepat berangkat untuk Tuhan itu. Dia cepat-cepat berangkat untuk apa? Menjumpai, mencari. Bertanya-tanya, ingin belajar, ingin melihat dengan cepat menjumpai. Dan yang dijumpai apa? Menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Menemukan Sang Mesias. Para gembala yang sederhana dengan baju angonnya yang lusuh berkeringat, namun memiliki wajah ekspresi yang penuh sukacita, terpancar karena dia melakukan dan dia mau mengikut perintah Tuhan. Pergi ke Bethlehem dan mencari Sang Mesias yang dilahirkan. Maka dia berjumpa dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Allah yang datang menjadi manusia karena kasih kepada manusia yang berdosa. Dia datang untuk menjadi manusia, untuk menggantikan kita mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya selamat. Natal membawa berita kasih Allah yang dinyatakan. Natal sejati adalah Natal yang berpusat pada Kristus, kepada Sang Bayi, bukan yang lain. Suasana di sana begitu hangat, tenang, teduh, dan dipenuhi kedamaian yang tak terkatakan. Itulah Natal pertama yang diwarnai dengan kedamaian. Dari para gembala bertemu dengan Mesias, Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Merasakan Kristus dalam kesederhanaan akan menggugah dan mengubah empati kita kepada sesama yang hidup dalam kesederhanaan. Allah menyapa siapapun tanpa memandang muka. Yang paling sederhana pun disapa, didatangi, dan diberi kesempatan untuk menyembah. Demikian juga saudara dan saya di dalam Natal ini. Natal, saudara, akan membuat kita belajar Kristus yang peduli, yang empati kepada kesusahan hidup manusia yang hidup dalam dosa, yang harusnya masuk dalam neraka. Tapi dia empati. Dia mau menggantikan kita. Mengangkat segala kesusahan kita. Mengganti dengan sukacita surgawi dan keselamatan. Maka kalau kita menghargai dan kita menemukan makna ini, maka kita pun dapat merasakan penderitaan, kesusahan demi kesusahan. Orang yang sakit, orang yang dirundung kesedihan, dan orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan kasih Kristus. Paling tidak kita bisa berdoa, bisa telepon mereka, bisa mengunjungi, ataupun kalau kita dalam masa COVID ini tidak bisa mengunjungi, menelpon, mendoakan, menghibur, menguatkan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita rayakan Natal. Rasakan perjumpaan kita dengan Kristus. Peristiwa Bethlehem kiranya dapat kita rasakan pada zaman ini dan era ini. Di tengah kesederhanaan, di tengah keluarga kita, kita merasakan hembusan damai sejahteranya yang mengusik jiwa di tengah gelisah dan galau kita. Namun kita tetap mau mencari dan menyembah Kristus, Sang Bayi Natal. Kita bertanya di dalam hati, di dalam hidup, Tuhan, Engkau berpesan apa? Apa yang harus aku lakukan di Natal yang aku perayakan ini, seperti Natal yang pertama. Sehingga Natal tahun ini akan membawa arti Natal yang sesungguhnya. Kita bisa memiliki suasana hati seperti para gembala. Kembali memiliki hati yang memuji,
memuliakan Allah. Amin. Karena begitu besar kasih Allah pada manusia, hingga diberikannya putra tunggalnya lahir di dunia, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Natal itu berarti Allah mengasihi kita. Natal itu terjadi ketika kasih menjadi manusia. Natal yang sejati, Kristus lahir di hati. Natal yang sejati, ketika kasih menjadi manusia. Pohon terang yang indah gemerlap penuh warna, Nyanyian yang merdu di mana-mana, itukah Natal. Sinterklas bagi-bagi hadiah. Wohohoho, anak-anak bersorak gembira, lari sana sini dengan sukacita. Itukah Natal? Natal itu berarti Allah mengasihi kita. Natal itu terjadi ketika kasih menjadi manusia. Natal yang sejati, Kristus lahir di hati. Natal itu terjadi ketika kasih menjadi manusia. Frosty, si manusia salju, boneka unik dan lucu, kaos kaki merah dan gula-gula. Itukah Natal? dekor indah menawan, acara yang mengesankan. Semua ungkapan sukacita tak bisa dari
menjadi manusia. Ketika kasih menjadi manusia. Oh, agung kasih-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, ajar dan tolong kami memaknai dan mendapatkan makna Natal di tengah pandemi. Mendapatkan arti Natal yang sejati dan bukan sekedar tradisi. Bapa, kami ingat mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang usia makin lanjut, kesehatannya menurun. Jamah, sembuhkan, kuatkan mereka. Jangan kami menderita, tapi biarlah kami mendapat kasih anugerah-Mu. Bapa di surga, tolonglah pemerintah bangsa kami, supaya dapat mengatasi virus corona, vaksin segera ditemukan, dan kembali dalam kehidupan yang normal. Kami mohonkan berkat penyertaan-Mu, supaya acara-acara ke depan yang masih kami ikuti di dalam bulan Desember ini, dalam perayaan Natal yang diadakan oleh gereja-Mu, diberkati oleh Tuhan semuanya. Demikian juga ketika kami memasuki tahun yang baru, kami mengalami Tuhan, dan Tuhan yang akan menuntun langkah selanjutnya. Maka Tuhan, berkatilah kami mohon berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Natal, kelahiran Kristus yang sudah mengasihi dan mau menjadi penebus, menyelamatkan hidupmu dan membawa keselamatan itu bukan hanya untuk kita, tapi kita mewartakan untuk keluarga, untuk sesama, sehingga hidup kita menjadi berkat dan diberkati oleh Allah dengan damai sejahteranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati.